Halo Bagger Hunter, ketemu lagi dengan saya Ros Perwita di channel The Investor. Sesuai dengan request teman-teman sekalian ya, yang selalu bertanya, Bang spill dong salah satu saham yang abang pegang. Nah di video kali ini saya akan menjawabnya ya, alias di video kali ini saya akan membahas saham yang dimana saham ini saya miliki dan barusan saya beli sekitar 1 bulan yang lalu. Cuman sebelum masuk ke pembahasannya ada dua disclaimer yang perlu teman-teman pahami ya, bahwa yang pertama saya tidak bermaksud pom-pom ya. Yes, saham ini memang saya miliki, tapi sekali lagi ini hanyalah informasi umum saja. Saya tidak menyuruh membeli maupun menjual, itu terserah Anda. Kemudian yang kedua, dalam berinvestasi saham, durasi saya adalah jangka panjang ya, alias time horizon saya panjang di atas 1 tahun. Jadi saya tidak memperdulikan volatilitas harga dalam jangka pendek. Selama kinerja bagus, selama valuasi murah, saham tersebut akan tetap terus saya hold. Artinya apa? Artinya ketika memang saya baru membeli saham ya, maka kadang di situ saya tidak mengharapkan harga sahamnya langsung naik saat ini juga atau bahkan di tahun ini, karena saya tahu bahwa kinerjanya akan cemerlang itu baru di tahun depannya. Nah, maka di sini perlu kesabaran untuk menunggu kinerja yang rilis ya, kinerja terbaru yang rilis apakah sesuai skenario atau tidak ya. Nah, harapannya dengan dua disclaimer ini teman-teman bisa memahami. Dan selamat menonton. Oke, ini adalah salah satu saham yang barusan saya beli sekitar 1 bulan yang lalu dan sekarang posisinya masih minus ya, sekali lagi masih minus posisi saat ini ya, yaitu Harum Energi atau emiten dengan kode emiten Harum. Nah, sekarang kita masuk ke pergerakan harga sahamnya dulu ya, kenapa saya tertarik dengan saham ini. Bagi kita para investor saham batubara, kita kan pasti tahu ya bahwa saham-saham batubara di tahun 2022 ini semua mengalami kenaikan. ITMG, Adaro, bahkan Bumi Resources pun itu naik di atas 100% di tahun 2022 ini. Cuman berbeda dengan Harum ya. Harum ini kan dari kalau kita ngelihat kinerjanya atau kita ngelihat company profile-nya, ini kan masih istilahnya masih menjadi ya, atau memang ini adalah perusahaan batubara, tapi ternyata di tahun 2022 ini harga sahamnya bukannya naik, justru turun ya. Sepanjang tahun 2022 ini sampai video ini diambil tanggal 25 Oktober 2022, harga saham Harum itu masih minus 24%. Jadi berbeda dengan saham batubara yang lain di mana harganya sudah naik 100%, tapi justru Harum ini malah turun ya, malah turun. Nah, ini yang membuat saya akhirnya melirik saham ini. Oke, nah sekarang kita masuk ke company profile-nya dulu ya, alias kita masuk ke grup dari Harum Energi sendiri. Nah, bagi teman-teman yang ngelihat atau yang membaca public expose-nya pasti sudah tahu ya bahwa Harum ini saat ini memang masih menjadi saham batubara ya, dimana kalau kita ngelihat di anak-anak perusahaan di sini ada 5 anak perusahaan yang dimana kepemilikannya adalah mayoritas itu merupakan perusahaan batubara. Kemudian perusahaan juga memiliki ya, Harum Energi ini juga memiliki sebagian kecil usaha di sektor pelayaran, dan yang terbaru ini adalah Harum Energi juga sudah mulai masuk di tambang nikel ya, dimana Harum memiliki ini ya, PT Position atau POS, PT Invay Metal Industry atau IMI, PT Westron Metal Industry atau WMI, dan juga Nickel Mines Limited atau NIC, dimana semua tambang nikel ini tidak dimiliki mayoritas, alias kepemilikannya di bawah 50%. Kemudian untuk pemegang saham Harum sendiri, publik berada atau kepemilikan publik sebesar 17,6%. Oke, nah kenapa harga saham Harum tahun ini tidak naik? Menurut saya karena investor itu menilai Harum Energi ini sedang bertransformasi menjadi tambang nikel. Seakan-akan seperti itu. Kenapa? Karena salah satunya manajemen ini selalu menggembar-gemborkan bahwa Harum masuk di
tambang nikel ya. Dimulai di tahun 2020 semester kedua di mana Harum Energi ini membeli sekitar 4,7% kepemilikan saham NIC senilai 53,5 juta dolar. Kemudian tahun 2021-nya membeli saham POS ya senilai 80,3 juta dolar. Bulan Februari tahun 2021 membeli saham IMI ya senilai 68,6 juta dolar atau setara 24,5%. Bulan Mei-nya menambah saham NIC ya menjadi sekitar 6,5% senilai 45 juta dolar. Kemudian di bulan bulan Juli 2021 meningkatkan kepemilikan saham IMI menjadi 39,2% senilai 41,2 juta dolar. Bulan Desembernya menambah kepemilikan ini menjadi 49% senilai 27,4 juta dolar ya. Dan masuk tahun 2022 di bulan Aprilnya membeli 20% kepemilikan saham WMI senilai 75 juta dolar. Dan ngomong-ngomong teman-teman sekalian ya, semua saham nikel ini ya, semua tambang nikel yang dibeli oleh Harum saat ini ternyata belum berproduksi. Baru di bulan Mei 2022 ini mulai berproduksi secara komersial ya. Jadi kuncinya di sini. Ya, ini baru mulai produksi di bulan Mei 2022 alias baru 1 bulan menuju ke rilis laporan keuangan kuartal 2 alias kuartal 2 itu nanti ya, kuartal 2 yang keluar kemarin itu belum menunjukkan kinerja dari tambang nikel yang bagus ya. Oke, nah sekarang kita lihat dari sisi neracanya ya, teman-teman bisa lihat di sini bahwa terutama di aset tidak lancar yaitu investasi pada entitas asosiasi sebesar 377 juta dolar ini adalah tambang-tambang nikel yang dibeli dengan mayoritas kurang dari 50%. Ya, jadi aset untuk tambang nikelnya besar. Ya, kemudian properti pertambangannya pun juga sama. Ini juga sebagian adalah dari tambang nikelnya, alias dari total aset di sini bisa dikatakan sebagian besar ini sudah masuk ke tambang nikel. Itulah kenapa sentimen dari Harum Energi ini tidak masuk ke sentimen batubara melainkan sentimen nikel ya. Kemudian kalau kita ngelihat posisi kas sekarang ya 200 juta dolar dibandingkan 1 miliar dolar itu juga besar ya, kurang lebih sekitar 20% aset berupa kas ya. Dan menariknya adalah semua akuisisi yang dilakukan Harum tadi itu kebanyakan menggunakan kas internalnya. Ya, teman-teman bisa lihat tadi di mana total akuisisinya mencapai hampir 400 juta dolar, tapi hutang banknya itu hanya 54 juta dolar ya. Hutang bank jangka panjangnya sudah nol. Ya, tahun 2021 kemarin masih ada outstanding 82 juta dolar, tahun ini nol ya, dan menjadi utang jangka panjang saja. Alias ya hutang ini sebenarnya akan lunas di tahun ini. Cuman bagi teman-teman yang mengikuti Harum pasti sudah membaca fakta material bahwa Harum akhirnya memperpanjang pinjaman sindikasi. Berarti bisa kita prediksi bahwa di laporan keuangan full year 2022 ini utang jangka panjangnya nanti akan kembali muncul. Tapi nilainya menurut saya tidak signifikan, walaupun secara nominal 390 juta dolar, tapi itu adalah pinjaman yang sifatnya bisa ditarik bisa enggak. Kalau ditarik ya jadi outstanding akan muncul di sini. Tapi kalau enggak ya itu enggak masalah ya. Dan menurut saya dengan kas yang berlimpah untuk Harum Energi saat ini, pinjamannya tidak dipakai semua dan seharusnya outstandingnya pun itu juga kecil ya, di bawah nilai nominal seluruhnya. Oke, kemudian dari posisi arus kas ya, tercatat posisi Juni 2022 ada kenaikan arus kas dari aktivitas operasi sebesar 283%. Ya, dimana dari 42 juta dolar menjadi 161 juta dolar. Artinya apa? Artinya ya ini tadi, perusahaan selalu bisa menghasilkan cash yang besar karena batubara sekarang masih bagus ya. Kemudian Harum bisa mencetak cash yang besar, dan kas yang besar ini akhirnya dipakai untuk akuisisi tambang nikel, kira-kira seperti itu ya. Makanya dividennya kecil ya, bahkan hampir nggak ada.
Oke, kemudian kita masuk ke pendapatan ya, ke laporan laba rugi dari Harum Energi. Kalau kita ngelihat kinerjanya sangat bagus. Pendapatannya naik 226%, laba brutonya naik 342%. Nah, cuman perlu teman-teman pahami ya bahwa pendapatan dan laba bruto ini masih didominasi oleh sektor batu bara. Ya, jadi pendapatan dan laba bruto ini adalah hasil dari tambang batu baranya. Cuman sekali lagi, karena Harum Energi ini dia masuk atau dia mengikuti sentimen dari nikelnya, maka yang kita fokuskan adalah yang di bawah ini ya. Alias bagian atas laba entitas asosiasi, di mana labanya ini baru sekitar 26 juta dolar, dan ini naik 1.800% dari 1,3 juta dolar menjadi 26,6 juta dolar. Dan jika teman-teman membaca notes-nya nomor 8, angka 26 juta dolar ini 20 juta dolarnya disumbangkan dari PT IMI ya, yang dimana tadi ya, IMI ini baru beroperasi secara operasional, secara komersial di bulan Mei. Ya, jadi baru 1 bulan beroperasi dia bisa mencetak laba 20 juta dolar. Nah, maka asumsi saya adalah perhitungannya jika sampai akhir tahun ya harusnya lebih gede lagi. Bagaimana dengan tambang nikel yang lain? Posisinya masih rugi. Kenapa? Karena belum beroperasi. Ya, rata-rata baru beroperasi di akhir tahun 2022 ini dan tahun 2023 tahun depan. Ya, dan menurut manajemen ya, ketika saya ikuti beritanya, manajemen mengatakan bahwa tambang-tambang nikel dari Harum ini akan terkonsolidasi ya, alias membuat kinerja Harum ini akan menjadi lebih bagus itu di tahun depan, di tahun 2023-nya. Ya, maka di sini yang kita tunggu adalah ya kinerja tahun 2023 apakah tetap bagus atau enggak sesuai dengan skenario kita, seperti itu ya. Kemudian dari sisi laba bersih naik 1.300% dari 10 juta dolar menjadi 145 juta dolar. Dan sekali lagi laba bersih ini masih ditopang oleh batu baranya ya, belum dari nikelnya. Nah, sekarang ini pendapatan maupun laba bersih dalam jangka panjang ya. Pendapatan di tahun 2022 ini kalau kita proyeksikan ya ini sekitar 739 juta dolar. Dan sekali lagi ini adalah pendapatan dari sektor batu baranya ya. Kemudian untuk laba bersih kami optimis bisa menembus 289 juta dolar ya, dan ini sudah termasuk menghitung dari tambang nikelnya ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke valuasinya. Di harga 1.800 ya, jadi saya menghitungnya di 1.800, itu adalah harga beli saya. Jadi posisi saya sekarang saat ini masih minus sekitar 15% ya. Cuman kita hitung aja, di harga 1.800 itu menunjukkan valuasi 2,5 kali secara PBV. Ya, ini garis warna merah ini adalah garis yang menggambarkan PBV ya, dimana kalau kita lihat sebelum tahun 2021 PBV-nya selalu 1 kali atau 0, sekian kali. 2021 naik menjadi 4 kali dan tahun 2022 valuasinya turun menjadi 2,5 kali. Nah, sekarang kita lihat ROE-nya ya, garis warna ungu. Nah, ROE-nya ini yang menarik. Tahun 2022 dengan proyeksi laba yang tadi kita ceritakan ya, tadi kita sampaikan, itu potensi ROE-nya mencapai 45%. Dan ini jauh di atas tahun 2021 maupun tahun 2020 ya. Nah, maka bisa saya simpulkan ya, ROE 45% dengan PBV 2,5 kalinya ya, menurut saya ini masih kategori masih murah ya, dimana kalau kita ngelihat di tahun kemarin saja di ROE 15% perusahaan bisa mencetak PBV 4 kalinya ya, secara valuasi dihargai 4 kalinya. Jadi menurut saya ya sekarang di harga 1.800 buat saya masih under value. Nah, key point-nya apa nih untuk saham Harum ini supaya rally ya? Jadi key point alias story yang harus kita ikuti ya. Ketika misalkan saya pegang Harum, maka key point ini yang akan kita review terus ya. Yang pertama adalah kinerja dari bisnis nikelnya harus selalu bagus ya.
Nah, di sini fokusnya adalah di tambang nikelnya. Dari semua tambang nikel yang dibeli oleh Harum Energi, yang baru beroperasi baru PT IMI-nya, yang lainnya belum. Nah, nanti kita cek kuartal 3 kinerjanya seperti apa, kuartal 4 kinerjanya seperti apa, khususnya dari tambang nikelnya, dan ini harus bagus ya. Dan harus kita review lagi ketika tahun depan. Ya, ketika rilis laporan keuangan full year dan tahun depan kita cek lagi apakah benar-benar kinerja dari tambang nikel ini terkonsolidasi alias membuat kinerjanya bagus untuk Harum di sisi nikelnya itu di tahun 2023 nanti ya. Jadi kuncinya adalah kinerja dari tambang nikelnya harus bagus terutama di 2023 nanti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga perlu melihat nih harga nikel acuannya apakah naik atau turun ya, karena mau nggak mau bisnis komoditas ini biasanya triggernya adalah harga acuan. Ya, nikel sendiri menurut saya tetap potensinya bagus, tetap potensinya ada terutama untuk sentimen seperti mobil listrik ya, di mana pemerintah kita ini sudah mencanangkan untuk menggunakan kendaraan listrik, kendaraan atau mobil listrik. Terutama nanti pembangunan di IKN di sana harus menggunakan kendaraan listrik ya, baik motor maupun mobil listrik. Nah, di sini ini bisa menjadi salah satu sentimen positif untuk Harum ya, terutama untuk nikelnya. Jadi 3 poin ini yang nanti akan kita pantau terutama ketika rilis laporan keuangan terbaru keluar. Nah, sekarang posisi saya masih minus 15,9% ya. Jadi saya punya Harum di harga 1861. Saat video ini diambil tanggal 25 Oktober, harga saham Harum ternyata diperdagangkan di level 1565 alias masih minus 15%. Target saya untuk Harum ada di harga 4.000 ya, 4.000. Tapi sekali lagi 4.000 ini ya tidak di tahun ini ya, melainkan di tahun depan. Alias skenario atau 3 poin penting tadi itu apakah berjalan atau tidak. Kalau berjalan ya kita optimis bisa ke 4.000 tahun depan ya. Tapi kalau tidak berjalan alias skenarionya berubah ya nanti kita review lagi apakah bisa kita pertahankan atau lebih baik kita jual saja Harumnya. Oke, itu tadi review mengenai saham Harum yang saya miliki dan barusan saya beli 1 bulan yang lalu. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti perjalanan saya dalam menyusun portfolio, teman-teman bisa berlangganan atau bisa mengikuti program The Investor Portfolio ya, karena di situ saya share saham-saham yang saya miliki, alasan saya beli, target dari saham tersebut dan durasinya ya. Nah, untuk mengikuti program tersebut teman-teman bisa klik melalui link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.